Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika saya ditanyakan oleh satu jemaah, seorang jemaah. Dia bertanya kepada saya, "Ya Ustadz, apa yang dimaksud dengan sukses itu? Apa yang dimaksud dengan bahagia itu menurut pandangan Islam, sehingga kita bisa menuju ke sana bersama-sama?" Lantas saya bertanya, "Mengapa Bapak bertanya semacam itu?" Dia menjawab, "Karena selama ini banyak orang mendefinisikan sukses, mendefinisikan bahagia dengan kemampuannya masing-masing, dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang bilang sukses itu artinya ketika mempunyai harta yang banyak. Ada yang menyampaikan sukses itu artinya ketika jabatan yang tinggi didapat. Ada juga yang menyampaikan sukses itu artinya ketika mendapatkan istri yang cantik, rumah yang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Definisi itu adalah definisi lahiriah. Definisi itu adalah definisi yang disampaikan oleh mereka dengan berbagai latar belakang pemikiran dan cara pandang. Sehingga dengan cara berpikir itu, mereka berbondong-bondong menuju tempat yang mereka gambarkan. Tapi kadang-kadang sesampainya di situ, bukan kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi kesengsaraan. Sesampainya di situ, bukan kesuksesan, kedamaian, kesejukan yang dia peroleh, tetapi kegersangan di dalam hidup. Karena itu, barangkali Ustadz bisa menyampaikan kepada kami apa yang dimaksud dengan kesuksesan di dalam agama Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali saya merujuk kepada ajaran Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pada titik ayat ini disebutkan, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa orang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang-orang ini disebut orang beruntung. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, perhatikan. Allah mengatakan faqad faz, bukan mengatakan faz, tapi ditambah dengan qad, menunjukkan ini adalah benar-benar untung, benar-benar bahagia, benar-benar sukses. Jadi kalau fi'il madhi didahului oleh qad, maka ini menunjukkan keyakinan, kebenaran, kemantapan. Faman zuhziha 'anil nari, barang siapa orang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang ini benar-benar beruntung. Ini konsep agama Islam. Kalau ada orang yang bertanya, "Pak Ustadz, yang saya maksud adalah kesuksesan di dunia, bukan di akhirat."
Kalau ada yang menyampaikan, Pak Ustadz, yang saya maksudkan adalah kebahagiaan di dunia, bukan akhirat. Di akhirat kan belum tentu kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, saya menyampaikan, baik, memang akhirat sesuatu yang gaib. Tidak ada yang bisa menjamin kita masuk surga atau neraka. Kita hanya dijanjikan oleh Allah, barang siapa berbuat baik akan masuk surga. Barang siapa durhaka maksiat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu janji Allah dan ancaman Allah. Hanya pertanyaannya, kita masuk surga apa neraka? Ini sesuatu yang gaib. Betul. Namun yang ingin saya tegaskan para hadirin jamaah sekalian, bahwasanya apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka detik ini pula kita telah menuju ke dalam pintu surga, ke dalam kesuksesan, ke dalam kebahagiaan. Sebaliknya, ketika kita hari ini, detik ini melakukan sesuatu yang negatif, sesuatu yang merugikan kepada orang, sesuatu yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tanpa saya prediksikan, saya ingin katakan hari ini Anda dan kita semua, naudzubillah, telah menuju pintu neraka. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita hadirkan surga itu di dalam kehidupan nyata. Dengan cara apa? Lakukan kebaikan. Dengan cara apa? Lakukan ibadah. Dengan cara apa? Lakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya maksudkan. Dan jauhi sesuatu yang dapat mendapatkan murka Allah. Karena ini adalah pintu masuk neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Apabila kita dimasukkan ke dalam surga, kita akan mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Dan apabila kita diselamatkan dari api neraka, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan keuntungan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Lantas kalau ada yang protes para jemaah, Pak Ustadz, kalau sama-sama nggak jelas surga atau neraka, yang baik belum tentu masuk surga, yang maksiat belum tentu masuk neraka, kiai belum tentu masuk surga, penjahat belum tentu masuk neraka. Kalau sama-sama nggak jelas, ngapain Pak Ustadz kita ibadah? Mendingan nggak usah ibadah kalau sama-sama nggak jelas. Saya jawab para jemaah sekalian, fa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Logikanya, kalau ada orang ahli ibadah belum tentu masuk surga. Kalau ada orang ahli tahajud, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, belum tentu masuk surga. Apalagi orang yang jahat, apalagi orang yang nggak sholat, apalagi orang yang pelit, apalagi orang yang tidak ibadah. Orang-orang yang kerja saja belum tentu kaya. Karena kekayaan, kemiskinan Allah yang menentukan. Yang kerja belum tentu kaya. Apalagi yang pengangguran, apalagi yang nggak kerja. Betul-betul. Yang hati-hati di jalan belum tentu selamat. Apalagi yang dia sembarangan di jalan. Karena itu dikatakan fa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Karena itu para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita bersama-sama menuju kebahagiaan yang hakiki. Detik ini pula mari kita lakukan kebaikan. Kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada alam dan seisinya. Hindarkan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Hindarkan sesuatu yang dapat mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang kita lakukan, maka detik ini, hari ini, kita telah menuju kebahagiaan yang hakiki.
yakni dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari siksa Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.